Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa kumpul kembali di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Dan alhamdulillah kita juga bisa berkumpul di pondok kita yang tercinta Darussunnah Wangun. Dan berbagai macam nikmat lainnya yang mana apabila kita hitung satu persatu, niscaya nikmat tersebut tidak akan bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah jadwalnya Ustadz Muhammad Tiyaf, ya, mudiruna, guru Ustadz kita, guru kita. Akan tetapi beliau qadarullah sedang berhalangan, ya, sedang kurang enak badan. Syafahullahu syifaan ajilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas menyembuhkan beliau sehingga ana sebagai penggantinya, ya. Dan kalau istilahnya itu di tempat anak itu namanya kopet. Tahu kopet enggak? Kopet itu apa? Sini orang Jawa semua kan? Apa ada yang enggak? Mana yang di luar Jawa? Dari mana tuh? Bali? Dari Bali? Masya Allah. Lolos dari penyekatan? Syekh? Lolos dari penyekatan, nggak ada itu apa? Penyekatan di jalan ada, tapi lolos. Masya Allah. Kopet, apa itu kopet? Kopet itu apa? Ya kayak lah, Ustaz. Kopet kalau di tempat saya itu, kopet itu buat istilah, singkatan itu. Singkatannya apa, Ustaz? Dinggo nek kepepet. Nah ini saya di sini. Qadarullah beliau sedang sakit, Ustadz Muhammad, sehingga saya diamanahi untuk menggantikan beliau. Dan tema LDK pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah kepemimpinan dalam Islam, ya. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada enggak yang cita-citanya pengen jadi pemimpin? Jadi presiden? Ada enggak? Gak ada. Apot Ustaz, amanahnya gede banget. Levelnya turun. Yang ingin menjadi gubernur, ada enggak? Ya meh pada Ustaz. Tidak diturunkan lagi. Yang ingin jadi bupati, ada enggak? Gak ada. Yang ingin jadi RT, gak ada. Kenapa antum sekalian tidak ada yang ingin jadi pemimpin? Kenapa? Apa? Mukti demo? Coba kenapa? Antum kan ini nggak ada yang ngacung nih. Ustaz mau tanya ya salah satu ya. Siapa ini? Antum saya. Nah, Mas Mukas ya? Siapa?
Eka. Eka siapa? Eka Galang. Syekh Eka, antum kan tadi tidak mengangkat tangan ya, karena antum nggak mau jadi pemimpin, bukan cita-cita anak Ustaz. Kenapa? Ribet, Masya Allah. Ustaz tanya lain, coba antum Syekh, kenapa nggak mau jadi pemimpin? Masya Allah, barakallahu fikum. Amanahnya besar, ribet. Ada jawaban lain? Antum Syekh? Tanggung jawabnya besar ya. Amanahnya besar, tanggung jawabnya besar, ribet ya. Dan jawaban-jawaban lain yang mana hal tersebut membuat kita itu tidak mau menjadi pemimpin. Nah, Masya Allah, antum berada di posisi yang benar. Karena menjadi pemimpin itu bukan untuk direbutkan ya. Namun kalau misalnya antum kok dipilih di tempat antum, misalnya gak ada nih pemimpin yang untuk RT yang mempunyai bekal ilmu agama yang baik. Nah, antum qadarullah di tempat itu, lalu antum dipilih, antum menolak atau tidak? Hah? Enggak. Kalau dipilih lebih baik terima. Tapi jangan sampai kita menawarkan diri ya. Kalau misalnya kita dipilih, maka bismillah ya. Karena tidak ada lagi selain antum di situ. Kalau selain antum yang dipilih kemudian memimpin RT antum, wah, bisa berabe. Padahal selain antum di situ nggak ada yang lulusan pesantren, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang memiliki bekal ilmu yang mumpuni dalam kepemimpinan. Kalau misalnya orang-orang yang di situ selain antum kok memimpin desa antum, RT antum, fantadiris sa'ah, tunggu kiamat ya, akan amburadul desa itu. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, meskipun kita tidak mau menjadi seorang pemimpin, tapi mau tidak mau kelak kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Loh, memang memimpin apa Ustaz? Ya. Kan ana bukan jadi ketua RT, ana bukan jadi presiden. Kok ditanya tentang kepemimpinan? Iya, antum bukan memimpin orang-orang, akan tetapi antum memimpin diri antum sendiri. Setiap dari kita ini adalah pemimpin, dan kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, di mana hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau SAW bersabda, kullukum ra'in fa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan kalian kelak akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Kita akan ditanya tentang tangan kita untuk apa, lisan kita untuk apa, mata kita untuk melihat apa. Ini anggota badan kita itu, pemimpinnya adalah kita. Dan setiap kita, kata Rasulullah SAW, akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Maka persiapkanlah mulai dari sekarang. Usia antum rata-rata di sini berapa? 19. 16. Masya Allah, 16 tahun. Kurang lebih selama 16 tahun. Berarti kalau mungkin balik ya, antum ini beda-beda ya. Mungkin ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 5 tahun sudah balik. Mungkin belum ya. Ya mungkin sekitar 6-7 tahunan antum sudah balik. Kemudian ya, apa saja yang telah antum lakukan selama itu? Atau kemarin lah, beberapa tahun yang lalu, dari kemarin atau beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu apa saja yang telah antum lakukan? Waktu antum dihabiskan untuk apa? Lisan antum digunakan untuk apa? Ya. Mata antum digunakan untuk melihat apa?
hati-hati. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum sekarang di sini adalah statusnya adalah sebagai tulabul ilm, para penuntut ilmu agama. Mau tidak mau, suatu saat nanti antum akan keluar dari pondok ini. Mungkin ada yang 1 tahun lagi, ada yang 2 tahun lagi, yang sampai 4 tahun ada enggak? 4 tahun di sini, di MA ini, kemudian keluar, ada enggak? Enggak ada ya. Insya Allah 3 tahun semua ya keluar, Masya Allah. Antum semua setelah lulus dari sini akan keluar, dan antum statusnya nanti berbeda-beda. Ada yang melanjutkan ke kuliah, ada yang langsung bekerja mungkin, ada yang langsung berdakwah. Nah, mau tidak mau ketika antum sudah lulus dari MA ini dan antum terjun ke masyarakat misalnya, atau antum terjun ke organisasi di perkuliahan, mau tidak mau nanti antum bisa jadi besar kemungkinan akan ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi di awal, kalau misalnya di lingkungan kita itu enggak ada yang berilmu agama, di organisasi kampus misalnya ada yang melanjutkan di kampus umum, ya, kok di situ enggak ada yang memiliki bekal agama, antum mau tidak mau akan ditunjuk sebagai pemimpin. Maka dari itu persiapkan mulai dari sekarang. Di sini ada organisasi-organisasi gitu kan, seperti OSIS gitu. Ada tidak? Tidak ada? Ada. Kalau pramuka nggak ada ya? Afan, soalnya anak baru di sini ya, jadi kurang paham tentang kegiatan-kegiatan di Wangon sini. Nah, kalau misalnya nggak ada itu cukup merugikan sebenarnya ya. Karena ketika kita terjun ke masyarakat, adik-adik sekalian, itu yang dilihat itu bukan hanya sekedar nilai. Orang-orang awam di luar sana, tetangga-tetangga antum ya, orang-orang awam yang ada di lingkungan antum, mereka itu tidak hanya bertanya tentang nilai antum, bahkan tidak ditanya sama sekali. Yang dilihat oleh orang-orang awam itu apa sih? Akhlak kita, perilaku kita. Dan mereka akan memandang orang-orang yang baru lulus dari pondok pesantren, biasanya itu memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, ini antum merasakan apa enggak kemarin pas liburan di rumah, yang Ramadan ditunjuk sebagai imam tarawih, ada di sini? Semuanya ya. Masya Allah. Biasanya orang-orang awam itu memandang kita, ini memiliki ilmu banyak nih dari pondok pesantren. Langsung ditanya ini itu ya. Kemudian ditunjuk sebagai khotib, tunjuk sebagai imam, penceramah. Mungkin suatu saat nanti tunjuk sebagai RT. Mereka berharap antum bisa memimpin mereka. Nah, masalahnya ketika kita menjadi seorang pemimpin, tapi kok tidak tahu bekal atau kriteria pemimpin ideal, ini yang akan membuat mereka, yaitu orang-orang awam, hilang kepercayaan. Lulusan pondok kok boleh ngomong kasar teman. Lulusan pondok kok akhlaknya kayak wong awam, ya. Nggak mengucapkan salam ke orang. Ya. Kemudian ketika ditunjuk jadi imam, dia nggak mau. Padahal di situ nggak ada yang bacaannya bagus. Nah, antum yang dari pondok maju, sekalian memberi contoh kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kriteria pemimpin ideal yang harus kita perhatikan. Dan terlebih lagi dalam kepemimpinan di dalam Islam ya.
Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kriteria pemimpin ideal dalam Islam. Semoga ini bisa menjadi bekal kita nanti ketika lulus dan dipilih sebagai pemimpin. Yang pertama, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, adalah niat yang bersih. Yang pertama apa? Niat yang bersih. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya adalah ketika kita dipilih sebagai pemimpin, maka sebisa mungkin dan harus bisa kita menggunakan atau memanfaatkan jabatan yang kita peroleh itu untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai untuk kepentingan duniawi. Karena sebagian ada orang ketika dia dipilih jadi pemimpin, kebenaran ya, bisa untuk mencelakakan orang. Apalagi kalau dia memiliki dendam sama orang lain, ya. Dia memiliki musuh misalnya di tempatnya dia, lalu dia dijadikan sebagai pemimpin. Lalu dia ingin menzalimi orang tersebut. Nah, sebisa mungkin jangan seperti itu adik-adik sekalian. Kita harus bersikap adil. Dan sebisa mungkin ketika kita dipilih jadi seorang pemimpin, baik di rumah atau di organisasi sekolahan, lalu kita melihat di lingkungan tersebut kok tidak ada unsur rohaninya, agamanya itu kelihatannya redup, maka sebisa mungkin antum yang lulusan pondok pesantren itu menghidupkan nuansa rohani di situ, religius. Hidupkan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW di sana. Kita melebur dengan orang-orang awam, tapi jangan sampai kita membaur dengan orang-orang awam, tapi jangan sampai kita melebur. Ya. Betapa banyak orang-orang yang alumni Ponpes Sunnah ketika dia bertemu dengan temannya yang dulu membaur, tapi lama-lama dia melebur. Ada kisah nyata, saya punya teman, dia ini sangat aktif di sekolah, di kampus. Di awal-awal kuliah, dia selalu duduk di depan. Kalau ada pertanyaan, dia ngacung. Dia angkat tangan, menjawab. Kalau sholat, dia di saf pertama. Menunggu adzan dan iqamat dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Ini teman saya, dan saya satu kamar dengan dia dulu. Akan tetapi teman-teman sekalian, ketika berjalannya waktu na'udzubillah, dia salah dalam memilih teman. Dia bergaul dengan teman yang sukanya nge-game dan keluar malam. Kalau di kampus kan beda ya, kampus sama pondok. Kalau di kampus itu bebas. Dia bergaul dengan teman-teman yang suka nge-game, suka tongkrong malam, pulangnya sampai malam, balik ke kampusnya. Akhirnya di akhir semester dia mulai nggak masuk, ya. Tugas-tugas nggak dikerjakan, setor hafalan udah, alhamdulillah, di masjid udah nggak kelihatan, dan ternyata di suatu hari dia kelihatan di perempatan lagi tongkrongan sama teman-temannya main gitar nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah. Padahal di awalnya dia adalah orang yang sangat rajin. Dan ini kisah nyata teman saya pribadi di kampus. Dan akhirnya sekarang dia keluar dari kampus tidak melanjutkan. Antum sekalian tahu kan, Ana di kampus mana? Pernah perkenalan belum? Di mana Ana? Tunas Ilmu. Itu pondoknya dulu di Jember, ya. Dulu Ana alumni Tunas Ilmu, betul. Kemudian dari Tunas Ilmu Ana lanjutkan di Jember, di STDI Imam Syafi'i. Nah, adik-adik sekalian lihat, teman Ana di pondok yang dulu di alumni pondok, kemudian masuk ke kuliah yang sekali ber-STDI, ya. Kadang kan orang lihat STDI Libya, Madinah, itu kan keren. Ternyata masih ada orang yang seperti itu.
karena salah dalam bergaul. Padahal dia terlihat orang yang rajin, hafalan Qur'annya Masya Allah, tapi qadarullah karena salah dalam bergaul. Nah, adik-adik sekalian di sini juga, pilihlah teman-teman yang baik. Jangan sampai antum sudah niat dari rumah benar-benar pengen belajar, tapi salah dalam memilih teman. Tapi anak husnuzon ke antum di sini semuanya baik ya, Masya Allah. Mungkin di luar sana atau mungkin di kelas lain ada beberapa teman yang memang harusnya tidak perlu dikasih jalan pertemanan. Ya kita hubungan sama dia baik-baik saja, tapi jangan sampai menjadi sahabat kental ya. Mana-mana harus sama dia, mana-mana ngikutin permintaan dia, sampai yang menyelisih syariat diikutin. Jangan sampai hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dicabut karena kita tidak menjalankan atau tidak merealisasikan hidayah tersebut. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi agak sedikit melebar ya. Jadi ketika seorang pemimpin, ketika antum menjadi seorang pemimpin, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah niat yang bersih, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ana memimpin organisasi ini, ana memimpin kampung ini, ana memimpin negara ini karena Allah. Ana akan berusaha semaksimal mungkin adil dan menegakkan syariat Islam. Bismillah. Ini adalah termasuk niat yang bersih. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Antum ke Wangon, niatnya belajar, benar-benar belajar, ingin mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri antum, insya Allah antum akan mendapatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Akan tetapi kalau antum kesini hanya cuma untuk main-main, mabar ya, mabar itu apa sih? Ketika seorang main game seperti itu, kadang kan sampai mengorbankan waktu, bahkan ada hal penting, orang telepon dimatiin ya. Katanya seperti itu, bener nggak sih? Hah? Bener? Ya. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa tujuan antum kesini? Kalau niatnya antum itu betul, insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang baik. Tapi kalau niat antum salah, nauzubillah, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak baik. Loh Ustaz, saya punya teman kok, dia pinter, hafalannya juga lancar kalau setoran, rajin, tapi dia juga main game Ustaz. Gimana itu? Ada nggak di sini? Orang pinter di sekolahan, pinter juga main gamenya. Kalau dia nggak masuk, dia juga pintar Ustaz. Pokoknya dia memang idola kita Ustaz. Ada nggak di sini? Ada ya. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu ada yang diberkahi oleh Allah, ada yang tidak diberkahi oleh Allah. Bisa jadi ilmu yang dia dapatkan itu tidak berkah bagi dia dan akan jadi hujatun alaihi, yang akan mencelakakan dia kelak di hari kiamat. Ketika ditanya oleh Allah, kamu tahu kan? Begini, kenapa kamu melanggar? Ilmu itu akan menjadi beban bagi dia di hari kiamat. Beda dengan orang meskipun dia misalnya ilmunya biasa-biasa saja, kemudian dia menghafal Al-Quran, memanfaatkan waktunya, hafalannya misalnya kurang cepat, akan tetapi ilmu dia berkah, waktunya diisi untuk murojaah hafalan. Insya Allah dengan demikian ilmu dia akan jadi hujatun lahu, ilmu yang akan menolongnya, karena waktunya tidak dihabiskan untuk perbuatan yang sia-sia. Dan orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ini termasuk tanda baiknya seorang muslim yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW pernah bersabda,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk atau ciri baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau teman-teman sekalian sudah bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang tidak, lalu teman-teman sekalian memilih hal yang lebih bermanfaat, itu adalah kabar gembira bahwa kalian memiliki kriteria seorang muslim yang baik. Teman-teman sekalian, thalabul ilm rahimani wa rahimakumullah, ini kriteria yang pertama. Seorang pemimpin, terutama seorang muslim yang akan menjadi pemimpin, dia harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, niat yang ikhlas, niat yang bersih, ya, yang tidak dicampuri dengan unsur-unsur dunia. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ditunjuk sebagai seorang pemimpin, maka sebisa mungkin kita adil dalam memimpin. Ini yang kedua apa? Adil. Yang pertama tadi apa? Niat yang bersih. Yang kedua, adil. Sebagai seorang pemimpin, maka kita harus adil. Terlebih lagi ketika kita menghukumi suatu perkara. Memang kenapa Ustadz, kalau misalnya kita tidak adil dalam memimpin, orang-orang yang tidak adil dalam memimpin, atau bahkan dia condong sebelah, misalnya temannya dia yang jadi anggota punya kesalahan, korupsi, ya, jadi bendahara korupsi, diamanai untuk memegang ini, korupsi. Kok si pemimpin ini tidak adil dalam menyikapi? Ada dua orang dari temannya dia, salah satunya korupsi dan satunya juga korupsi. Yang satunya korupsi, satunya korupsi. Yang satunya dihukum dan satunya tidak. Ya, alasannya, oh ini jumlahnya lebih, yang ini jumlahnya masih ya bisa ditolerir. Nah, ini termasuk tidak adil, ikhwan sekalian. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menjadi pemimpin tapi kok dia tidak adil, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang apabila dia berdoa, doanya pasti akan mustajab. Ya, ini mafhum mukhalafah. Yang pertama adalah al-imamul adil. Doa yang dimustajab adalah imam yang adil. Ini yang pertama. Berarti mafhum mukhalafahnya, imam yang tidak adil, doanya akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, was-shaimu hatta yaftur wa da'watul madlum. Ya. Yang kedua adalah seorang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga seseorang yang berdoa dalam keadaan dia dizalimi. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah akibat bagi orang yang tidak adil dalam kepemimpinannya. Doanya bisa tertolak. Kalau pemimpin yang adil, maka dia doanya akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang akan didapatkan bagi orang-orang yang adil dalam kepemimpinannya, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia, mereka itu ada ribuan dan akan berada di bawah matahari yang jaraknya berapa mil? 1 mil. 1 mil itu berapa sih? Ya, segini lah ya kurang lebih. Kurang lebih segini. Ada pula riwayat yang mengatakan 1 celak, yang buat celak itu.
Akan tetapi pendapat yang masyhur adalah yang 1 mil itu. Bayangkan, matahari jaraknya 1 mil. Panasnya kayak gimana ya? Kalian atau kita kadang kalau upacara juga udah kepanasan ya. Apalagi matahari ketika kita berdiri tidak pakai pakaian, celana, tidak ada sehelai benang pun di tubuh kita. Keadaan pada saat itu panas sekali. Maka pada saat itu orang-orang pun berbeda-beda keadaannya. Matahari kelak di hari kiamat akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jaraknya 1 mil. Ingatnya ada yang sampai betis, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada. Bahkan ada yang sampai tenggelam kata Rasulullah SAW. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara mereka ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Naungan itu apa sih? Naungan itu ya kayak buat adem-adem lah, ngiup ya. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Kemudian di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imamul adil. Seorang imam yang adil. Nah, imam di sini maksudnya adalah pemimpin. Ketika antum menjadi pemimpin dan antum bisa adil dalam memimpin, insyaallah antum akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Ini yang kedua, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama apa tadi? Niat yang bersih atau ikhlas ya. Kemudian yang kedua, pemimpin ideal dalam Islam adalah apa? Adil ya. Kemudian yang ketiga, ini sampai jam 9 ya. Yang ketiga adalah peka. Apa? Peka. Peka itu apa sih? Peka ya kita mudah untuk merasakan ya. Dalam artian kita tahu kalau orang ini seperti ini, maka kita jangan seperti ini. Nah, ini yang ketiga adik-adik sekalian, yaitu peka. Peka kepada siapa, Ustaz? Peka kepada diri sendiri dan juga orang lain. Sehingga ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita bisa menaruh orang-orang yang memang layak untuk ditaruh di tempat tersebut, di jabatannya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita kan butuh dengan orang-orang supaya membantu kita dalam kepemimpinan kita. Maka kita perlu peka supaya kita tidak salah dalam menempatkan seseorang. Misalnya ada orang dia pendiam, dia seorang yang pendiam. Lalu kita yang jadi pemimpin kok dia tempatkan di bagian kominfo, nah kan nggak pas. Bagian komunikasi atau bagian humas, hubungan masyarakat, ini kan tidak pas. Sehingga wajib bagi seorang pemimpin dia harus peka dalam kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW praktekkan ketika beliau mengatakan kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar. Siapa nama sahabat beliau? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang tidak cocok dijadikan sebagai pemimpin, teman-teman sekalian. Bahkan beliau ini adalah orang yang sangat kurang dalam menjaga harta.
Nabi Muhammad SAW ketika menjumpai Abu Dzar yang sudah masuk ke Islam, maka Abu Dzar ini diberi nasihat oleh Nabi Muhammad SAW supaya dia jangan menjadi seorang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau adalah seseorang yang lemah dalam kepemimpinan. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Akan tetapi aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. La ta'ammaronna ala tsnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Wahai Abu Dzar, janganlah engkau memimpin 2 orang dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. 2 orang saja tidak boleh sama Rasulullah, apalagi lebih dari 2 orang. Nah, Rasulullah SAW ini adalah seorang pemimpin dan beliau bisa melihat keadaan para sahabatnya. Beliau peka, sehingga ketika Abu Dzar masuk Islam, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadanya. Di antara nasihatnya adalah supaya Abu Dzar tidak menjadi seorang pemimpin, karena beliau ini kurang dalam masalah kepemimpinan. Nah, antum misalnya di sini jadi ketua OSIS atau nanti ketika lulus menjadi ketua BEM, ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, maka sebisa mungkin antum memilih anggota antum itu yang sesuai dengan kemampuan. Ya. Memilih anggota antum sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang ketiga adik-adik sekalian, yaitu peka. Peka terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Peka terhadap diri sendiri itu apa, Ustaz? Ya, kita ketika akan dipilih menjadi pemimpin dan kita merasa tidak bisa, lebih baik kita mundur. Ya. Tapi kalau misalnya hal tersebut di tempat kita tidak ada yang misalnya lebih baik, ya dalam tanda kutip dari kita, misalnya di tempat umum itu kadang kan banyak yang lulusan dari umum atau bahkan tidak sekolah, sementara kita alhamdulillah sekolah, maka kita bismillah untuk menerima jabatan tersebut. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ya, tadi yang pertama apa? Ikhlas, hati yang bersih atau ikhlas. Yang kedua, adil. Yang ketiga adalah peka. Yang keempat, adik-adik sekalian, pemimpin ideal bagi seorang muslim adalah menjaga amanah. Apa? Menjaga amanah. Nah, menjaga amanah ini sangat penting adik-adik sekalian. Dan orang yang tidak bisa menjaga amanah disifati sebagai orang yang munafik. Aneh kalau misalnya ada orang dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin tapi dia tidak menjaga amanahnya. Suka berdusta, suka memberi janji tapi tidak ditepati. Nah, orang yang seperti ini tidak cocok dijadikan sebagai pemimpin. Dan bisa jadi orang-orang yang seperti ini, yang suka berdusta, tidak memenuhi amanah, ingkar janji, maka orang yang seperti ini terindikasi sebagai orang yang munafik. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW pernah bersabda, di antara ciri seorang munafik itu ada 3 di antaranya. Sebenarnya ada banyak, tapi dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim disebutkan ada 3. Siapa itu atau apa sifat-sifat tersebut? Beliau SAW bersabda, idza hadatsa kadzdzab. Apabila dia berkata maka dia akan dusta, sukanya dusta. Wa idza tu'mina
khona, dan jika dia diberi amanah maka dia akan mengkhianati amanah tersebut. Nah, ini yang harus kita garisbawahi mengenai amanah. Ketika seorang pemimpin dia tidak amanah dalam menjalankan kepemimpinannya, maka bisa jadi dia terindikasi dengan sifat-sifat munafik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adik-adik sekalian. Ya. Tadi yang keempat menjaga amanah. Yang ketiga apa? Peka. Yang kedua adil. Yang pertama ikhlas. Ya. Hati yang bersih. Yang kelima apa itu? Yang kelima adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengar keluh kesahnya. Memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengar keluh kesahnya. Jadi ketika antum nanti ketika lulus lalu lanjut kuliah, kemudian lulus dari kuliah, atau yang setelah ini mau bekerja kemudian berdakwah, dan suatu saat nanti antum mungkin dipilih sebagai seorang pemimpin, maka jangan bosan-bosan untuk mendengarkan keluh kesah dari rakyat antum. Ya. Antum jadi RT, mungkin antum jadi RT, ada warga yang mabuk-mabukan, ada warga yang main judi. Lalu salah satu warga tersebut datang ke rumah antum, minta solusi, ini bagaimana Pak RT? Di sana banyak judi, banyak togel, ya, minum-minuman keras, sampai larut malam, dangdutan, sampai kaca saya ini mau pecah. Nah, antum didatangi seperti itu, satu, besoknya datang lagi, dua, tiga. Maka antum jangan bosan-bosan mendengarkan keluh kesah mereka. Dan tadi disebutkan memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya ada di lingkungan kita yang orang-orang miskin, untuk makan juga susah. Maka sebisa mungkin kita memenuhi kebutuhan mereka. Loh Ustaz, nyampe kangen. Ya tidak usah banyak-banyak. Mungkin satu hari satu ramas, ya, atau dua ramas, atau kita adakan patungan, ya, untuk warga-warga lainnya mengumpulkan uangnya lalu kita berikan kepada si fakir miskin ini. Ada berbagai cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, ini adik-adik sekalian, memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengarkan keluh kesahnya. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan pernah menjadi khalifah, ya. Khalifah yang keberapa Umar? Kedua atau ketiga? Atau keempat? Kedua, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, jadi khalifah, beliau itu mengatakan bahwasanya aku tidak akan makan kalau misalnya ada di antara rakyatku yang tidak bisa makan. Itu Umar radhiyallahu anhu. Bisa dijadikan sebagai pemimpin dan dijadikan contoh untuk kita yang mungkin suatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Umar adalah dia tidak ingin ada rakyatnya yang sampai menderita sengsara di bawah kepemimpinannya Umar, sampai demikian. Umar gak mau ada rakyatnya yang sengsara, sedih, sementara dia bisa makan, senang-senang. Maka dari itu beliau juga diceritakan dalam buku-buku sejarah. Kalian bisa baca itu di Al-Bidayah wa Nihayah karyanya Imam Ibnu Katsir. Beliau sampai keliling, ya, keliling ke berbagai macam tempat untuk melihat keadaan rakyatnya. Nah, sekarang berarti kalau misalnya antum jadi presiden Indonesia, antum keliling tuh dari Sumatera, Aceh sampai mana? Papua, ya. Antum keliling. Butuh berapa hari itu? Cari di situ rakyat yang kelaparan, yang nggak bisa makan, yang nggak punya rumah.
Itu antum nanti kalau jadi pemimpin ya, siapa tahu ada di antara antum jadi pemimpin, masya Allah. Mungkin nanti ingat dengan pondok pesantren Darussil Awaman di tingkat 5. Intinya tadi, ketika antum jadi seorang pemimpin, perhatikan 5 hal tadi kurang lebih. Sebenarnya ada beberapa macam atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi seorang pemimpin ya dalam kacamata Islam. Akan tetapi karena terbatasnya waktu dan ilmu, mungkin hanya 5 hal ini yang bisa Ustaz sampaikan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengenai poin yang kelima tadi, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, yang mana hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya ketika seorang pemimpin itu dia tidak mau peduli dengan rakyatnya, dia tidak mau mendengarkan keluh kesah rakyatnya, bahkan tidak mau menolong rakyatnya yang menderita, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menutup pintu langit dari keperluan dan kebutuhannya. Urusannya akan ribet di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min imamin awalin yughliqu babahu duna dzil hajah." Tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan, wal khallah, dan orang-orang yang memiliki keperluan seperti orang-orang fakir miskin. Ya, illa aghlaqallahu azza wa jalla abwabas sama' duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu langit ya, untuk pemimpin tersebut, karena dia tidak memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang kepada dia yang memang menderita, orang-orang miskin dan orang-orang yang memiliki keperluan atau hajah yang harusnya pemimpin itu bisa menunaikan. Ketika seseorang pemimpin dia tidak mau melakukan seperti itu, besar kemungkinan Allah akan menutup pintu langit keberkahan yang harusnya diturunkan kepada dia, tapi ternyata dia tidak menjalankan amanahnya, memenuhi kebutuhan rakyat, dan tidak mau mendengarkan keluh kesah yang disampaikan oleh rakyatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah 5 hal ya, yang perlu kita perhatikan ketika kita mungkin kelak ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah niat yang bersih. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang pemimpin, niat kita salah, ingin mencelakakan orang lain hanya karena dunia ya. Kemudian membuat aturan-aturan yang tidak sesuai syariat. Jangan sampai seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adil. Sebisa mungkin kita adil ketika dalam memimpin. Meskipun manusia tempatnya kekurangan dan salah, tapi sebisa mungkin kalau misalnya ada kesalahan yang begitu nampak jelas, maka kita adili dengan jelas juga. Itu yang kedua, adil. Yang ketiga adalah peka. Kita harus peka pada diri kita sendiri dan orang lain ya. Kemampuan apa yang kita miliki ketika menjadi pemimpin, maka realisasikan itu. Kalau misalnya tidak, kita minta tolong orang lain. Kemudian menjadikan mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu yang ketiga, peka. Kemudian yang keempat adalah menjaga amanah, jujur dan tidak suka berdusta. Sama ya, jujur tidak berdusta ya. Intinya menjaga amanah dan jujur. Jangan sampai seorang pemimpin itu menjadi pengkhianat ya. Katanya apa? Pengkhianat bangsa gitu. Ucapannya siapa itu? Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu, karena orang-orang yang mengkhianati rakyatnya, dia terindikasi dengan sifat munafik. Naudzubillah. Dan orang-orang munafik itu hukumannya cukup berat. Bukan cukup berat, bahkan sangat berat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apa tadi yang kelima?
memenuhi kebutuhan rakyatnya yang menderita seperti orang-orang fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Inilah 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita perhatikan, akan tetapi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan waktu yang tidak cukup, semoga kelima hal ini bisa mewakili kriteria atau hal-hal yang lain. Dan qadarullah tadi juga dihubunginya mendadak ya saya, jadi kurang persiapan juga. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Sebelum saya tutup, saya mau tanya coba, siapa yang bisa menyebutkan salah seorang sahabat Nabi SAW yang dia tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin? Siapa yang bisa menyebutkan namanya? Ada hadiahnya nanti dari Anda sendiri. Siapa? Sahabat Nabi yang dia kata Rasulullah tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Siapa? Pada bawa buku kan? Dicatat ya? Siapa? Tafadhol. Siapa Syekh namanya Syekh? Angkat tangan ya? Hah? Nasril. Iya. Sahabat Nabi ada yang namanya Nazril enggak? Oh, antum namanya Nazril. Masya Allah. Terus siapa beliau? Masya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa beliau tidak ditunjuk, tidak cocok jadi pemimpin? Kata Rasulullah, kenapa? Karena beliau lemah ya dalam hal kepemimpinan. Barakallahu fikum. Antum di asrama itu kan barengan ya? Iya, antum di mana tempatnya? Kelas B. Di situ asrama situ kan? Ya. Nanti datang ke anak ya, anak kasih hadiah. Kemudian yang gampang aja ya. Siapa yang bisa menyebutkan 5 hal yang kita bahas tadi tanpa melihat catatan? 5 kriteria pemimpin ideal dalam Islam yang kita bahas tadi tanpa melihat catatan. Fadhal. Dihafalkan dulu ya. Harus urut. Aduh, siapa sih namanya? Saifullah. Saif. Ya, apa aja? Jangan melihat catatan saya, tutup. Ditutup catatannya. Ditutup. Hah? Hafal enggak? Enggak hafal. Yang lain coba. Tafadhol saya. Adil. Apa? Peka. Juga mana? Memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengarkan apa? Keluh. Ya, mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Semoga 5 hal ini bisa menjadi bekal kalian kelak ketika menjadi seorang pemimpin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.